Di dunia ini ada sebuah istilah yang dikenal dengan nama state capture. State capture adalah inisiasi korupsi, kolusi, nepotisme yang sangat sistemik yang dilakukan oleh berbagai politisi, pengusaha, atau beberapa tokoh lainnya. Tujuannya satu, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menempatkan orang-orang mereka di instansi terkait, baik itu instansi hukum, legislatif, bahkan di pemerintahan itu sendiri. Nah, tujuan mereka menaruh orang-orang mereka di instansi tersebut atau bahkan di dalam pemerintahan tersebut adalah agar pengusaha dan para politisi ini bisa mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil dalam instansi tersebut ataupun pemerintahan tersebut. Itulah yang disebut dengan state capture. Tapi jangan salah paham dulu, di sini saya tidak berbicara tentang Indonesia. Indonesia diisi oleh orang-orang yang top, orang-orang yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Misalnya Giring Ganesa, ya kemudian ada Raffi Ahmad, itu kan orang-orang top ya, orang-orang yang dikenal gitu. Ya. Kalau kalian pernah menonton film atau membaca satu novel karya daripada Mario Puzo dengan judul The Godfather, kayaknya kalian bisa sedikit memiliki gambaran apa yang dimaksud dengan state capture ini. Atau misalnya contoh lain, katakanlah Panama Papers. The Panama Papers itu adalah sebuah film dokumenter yang berkaitan juga dengan state capture, di mana kekuatan politik itu dipengaruhi oleh eksternal, orang-orang yang berpengaruh secara ekonomi, secara finansial. Mereka menempatkan orang-orang mereka dalam instansi-instansi terkait, mereka mendidik, mereka membiayai orang tersebut, hingga pada akhirnya orang tersebut menjadi pemimpin sebuah negara atau menjadi pemimpin sebuah instansi, sehingga para pengusaha-pengusaha atau tokoh-tokoh politik ini akan mengendalikan mereka untuk mempengaruhi orang-orang tersebut mengambil kebijakan yang tentunya kebijakan itu akan menguntungkan mereka secara sepihak. Nah, gini, setiap businessman itu memiliki kepentingan. Setiap politisi itu memiliki kepentingan, baik dari sisi ekonomi, regulasi, hukum, dan sebagainya. Nah, bagi mereka, legal, ilegal, itu sesuatu yang tidak penting. Yang penting bagi mereka bagaimana tujuannya, yaitu uang dan kekuasaan. Nah, bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan sesuatu hal yang menjadi tujuan mereka, sekalipun mungkin itu legal ataupun ilegal, ya tentunya mereka harus mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah dalam satu negara. Maka itu mereka memperluas jaringan mereka menggunakan kekuatan atau power mereka secara finansial untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan baik itu regulasi, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Satu tujuannya agar bisnis mereka berjalan dengan baik. Bisnis itu seperti yang gue katakan, legal dan ilegal. Makanya jangan pernah heran. Kriminalitas itu tidak akan pernah berhenti dalam satu negara manapun, karena memang kriminalitas itu selalu ada dan diciptakan oleh orang-orang yang mempengaruhi pemimpin dan menciptakan sebuah state capture dalam satu negara. Katakanlah misalnya seperti peredaran narkoba. Peredaran narkoba ini menjadi salah satu persoalan terbesar di dunia dan hampir setiap negara tidak mampu mengatasi peredaran narkoba. Tapi kenapa persoalan peredaran narkoba ini selalu ada dalam tiap negara? Hampir tiap negara mengalami hal itu. Kita melihat bahwa gembong-gembong narkoba itu ditangkepin, kemudian kurir-kurir juga ditangkepin, pengguna narkoba juga direhabilitasi, bahkan ada yang dipenjara dan lain sebagainya. Tapi kenapa itu tidak pernah selesai? Ini adalah salah satu gambaran state capture, di mana ada kepentingan yang sangat besar yang harus diakomodir. Dan mohon maaf, ini bukan di negara kita ya, karena negara kita top banget. Gini, pemerintah ataupun instansi-instansi terkait sudah dikuasai oleh mereka dengan berbagai cara. Mereka tidak peduli apakah bisnis itu legal atau ilegal dan lain sebagainya. Yang penting tujuannya mereka mendapatkan duit. Karena dengan adanya duit atau uang, money is a power. Mereka punya kekuatan pada saat mereka memiliki uang. Dengan uang mereka bisa mengendalikan siapapun, dan dengan uang juga mereka bisa melakukan apapun. Makanya dalam buku Das Kapital, Karl Marx pernah bilang, kalau kapitalisme itu sangat berbahaya sekali dan akan membuat banyak manusia menjadi gila karena uang.
Itu sesuatu hal yang harusnya kita pahami, walaupun ya kita semua tahu kalau Karl Marx itu kiri banget ya. Tapi yang pasti, kalau kita berbicara tentang kapitalisme, hampir negara-negara yang menganut sistem demokrasi selalu bermasalah dengan yang namanya state capture ini. Saya akan tutup konten dalam segmen ini. Selama sumber daya manusia tidak berkembang sebagaimana mestinya, mereka tetap berada dalam jalur kebodohan, selalu mengedepankan perasaan. Ya, gue tidak mengatakan perasaan itu jelek ya, bukan. Tetapi kerap kali kebodohan itu melekat dengan perasaan, tidak bisa berpikir secara kritis, critical thinking kita tidak berjalan dengan baik, selalu berpikir secara a priori. Ya, kebodohan itu akan sangat mudah sekali membuat para elit mengacak-acak sistem dalam satu negara, membuat propaganda, menggiring opini dengan berbagai cara, karena kebodohan itu kerap kali membuat manusia selalu mudah untuk dikontrol. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Anda jangan heran banyak media-media yang memberikan informasi tidak netral, mendukung satu tokoh dan lain sebagainya, karena mereka juga menguasai media. Gini. Media itu penting sebagai sarana untuk mempropaganda, memberikan informasi yang mereka butuhkan untuk disampaikan kepada masyarakat. Maka itu banyak orang yang pada akhirnya memelihara atau membiayai atau bahkan menciptakan media-media sendiri demi kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan kepentingan itu ya untuk mereka pribadi ataupun golongan dan sebagainya. Makanya banyak media-media yang tidak berimbang, media-media yang memang dibiayai untuk kepentingan tertentu. Maka itu juga Bapak Ibu sekalian, jangan heran kalau di satu negara hukum itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena kalau hukum itu kuat, hukum itu bisa ditegakkan dengan sangat benar dan adil, orang-orang tersebut tidak memiliki tempat. Mereka tidak akan bisa leluasa untuk menjalankan bisnis mereka.